Recording in progress. Recording. Gas, gas. Kamu mulai. Mulai Laisa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ke-8 ini. Yang dimana pertemuan ini kita akan membahas kebudayaan dan lembaga di masyarakat. Ya, kalau lembagaan di masyarakat. Kita bahas yang pertama adalah kebudayaan. Umumnya memahami definisi budaya khusus dapat menjelaskan latar belakang kebudayaan, unsur, fungsi bagi masyarakat, sifatnya, hakikat, dan kebudayaan itu sendiri. Kita bahas di sini ada definisi. Kebudayaan, suatu cara hidup atau hasil karya manusia, meliputi cara berpikir, cara berencana, cara bertindak, di samping segala hasil karya nyata yang dianggap berguna, benar, dipatuhi, atau disepakati bersama. Sebagai hasil karya, artinya mengolah atau mengerjakan apa saja kerja yang berguna. Menurut Kurjaningrat, hal-hal yang bersangkutan dengan akal dan budi. Asal kata budi dan daya, artinya daya dari budi, kekuatan dari akal. Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat, karya menghasilkan teknologi dan budaya kebendaan. Rasa meliputi jiwa manusia, mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai kemasyarakatan. Cipta merupakan kemampuan mental dan berpikir seorang dalam kehidupan bermasyarakat yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Latar belakang kebudayaan dalam kehidupan masyarakat. Kebudayaan diciptakan manusia sebagai sarana fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun kehidupan kelompok. Lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, seperti yang kita lihat, unsur-unsur kebudayaan itu meliputi yang pertama yaitu ada peralatan, perlengkapan hidup yang terisi dari pakaian, rumahan, senjata, dan alat-alat lainnya. Yang kedua, yang B, mata pencarian. Mata pencarian ini biasanya ya kegiatan sehari-hari kita untuk memenuhi kebutuhan, seperti kegiatan bertani, sistem produksi, berternak, nelayan, dan kegiatan lain-lainnya. Selanjutnya adalah sistem kemasyarakatan. Biasanya sistem kemasyarakatan ini berbentuk kekeluargaan atau kekerabatan, organisasi, sistem hukum, dan sistem perkawinan untuk melangsungkan keturunan. Yang selanjutnya adalah biasanya ada bahasa. Bahasa ini merupakan kesepakatan bersama di suatu kelompok masyarakat. Bahasa itu bisa terdiri dari secara lisan ataupun bahasa secara tulisan. Yang lainnya adalah kesenian. Kesenian ini sangat beragam, dari seni rupa, suara, seni gerak seperti tari, ataupun seni-seni yang lainnya. Yang selanjutnya adalah sistem pengetahuan, yang dimana unsur-unsur kebudayaan memiliki sistem pengetahuannya tersendiri, yang dimana masyarakat itulah yang mengolahnya. Religi, atau bisa kita ketahui adalah sistem kepercayaan. Ada beberapa kebudayaan
menggunakan budaya itu sendiri sebagai sistem religi. Menurut Marvil J. Herpikovich, alat-alat teknologis, sistem ekonomi, dan kewargaan politik. Selanjutnya, fungsi-fungsi kebudayaan. Fungsinya yaitu seperti mengatur manusia dengan tata cara bertingkah laku, berbuat, atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan, yang mengatur sikap perilaku, pergaulan, usaha, kerjasama manusia dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Berguna bagi masyarakat untuk melindungi diri dari alam dan mengatur hubungan antar manusia sebagai wadah dari segenap perasaan manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu sifat hakikat kebudayaan. Setiap kebudayaan mempunyai sifat-sifat hakikat tersendiri. Yang pertama, terwujud dan tersalurlah dari perilaku manusia. Telah ada terlebih dahulu pendahuluan lainnya dari generasi lain dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi tersebut. Yang selanjutnya, diperlukan manusia dan diwujudkannya dalam perilaku manusia itu. Terakhir, mencakup aturan-aturan yang berisi kewajiban, tindak-tindakan yang diterima dan ditolak, tindak-tindakannya yang dilarang dan tindakan yang diizinkan. Dinamika kebudayaan. Pertama, setiap kebudayaan itu dinamis sebagai akibat dari gerak masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan proses peleburan kebudayaan kelompok manusia dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda. Seperti lambat laun, unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima menjadi kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan aslinya. Akulturasi merupakan suatu contoh gerak kebudayaan yang adanya atau asimilasi. Lanjut. Studi budaya. Budaya adalah sebuah objek studi yang menarik dalam sosiologi. Studi budaya menurut Wilhelm melihat budaya dalam perspektif politik, masyarakat, dan budaya itu sendiri. Studi budaya tidak lagi dinominasi studi objek-objek budaya tinggi, namun juga membedakan secara langsung budaya-budaya kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari komik, bacaan, sains, hingga film-film yang ada. Secara umum, studi budaya menjalin studi yang melibatkan banyaknya analisis dan studi dalam disiplin studi komunikasi, politik, ekonomi, dan studi tentang linguistik ataupun semiologi. Semiologi merupakan bidang ilmu yang mempelajari konsep tanda sebagai elemen penyusun objek budaya. Salah satu penggayaan kajian sosiologi budaya dikembangkan oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu tahun 1930 sampai 2000 yang mempelajari bagaimana pola budaya yang terbentuk atas ruang pengalaman sosial manusia yang tersentuh hampir seluruh sisi kehidupan masyarakat modern, mulai dari sains, budaya pop, dan evolusi dan lain-lainnya. Nilai-nilai sosial. Nilai adalah aturan dan norma-norma yang digunakan untuk mengukur atau menilai perilaku suatu perbuatan manusia. Dapat dikatakan benar salah, baik buruk, sesuai tak sesuai, boleh tidak dilakukan. Nilai ukuran sikap dan perasaan seorang yang terkait dengan keadaan, baik buruk, benar salah, suka tidak terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu norma-norma sosial. Menurut Alvin Elbart
mendefinisikan norma sebagai suatu standar tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat. Norma sebagai bagian budaya non-materi yang merupakan konsepsi idealisasi tingkah laku. Norma dalam masyarakat berbentuk kebiasaan, tata laku, adat istiadat, ataupun hukum-hukum adat. Pada awalnya kebiasaan, kemudian dalam pemrosesan sosial yang relatif lama, tumbuh menjadi aturan bertindak yang diakui sesama secara sadar. Pada akhirnya norma ini mempunyai kekuatan memaksa dan sakral. Lanjut ke halaman selanjutnya. Selanjutnya, sanksi merupakan faktor pengendalian individu atau kelompok agar tidak melanggar batas-batasan pelanggaran dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Harapannya adalah agar stabilitas hubungan antar anggota masyarakat dalam segala bentuk transaksi dan interaksi sosial terhadap agar tetap terpelihara. Ada 4 bagian norma-norma sosial, yaitu cara pembuatan, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Kita lanjut ke lembaga kemasyarakatan. Arti umum memahami seluk-beluk lembaga masyarakat, khususnya dapat menjelaskan proses pelembagaan itu. Kita bahas langsung ke pengertian lembaga masyarakat. Ada beberapa istilah yang relatif sama pengertiannya. Prata sosial, bangun sosial, lembaga sosial, situs sosial, dan KBM. Lembaga kemasyarakatan himpunan terdiri dari himpunan norma-norma dari segala tindakan yang berkisar pada kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Lembaga masyarakat dapat juga diartikan sebagai organisasi dari berbagai pola pemikiran dan kelakuan yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Dalam wawasannya antropologi, nilai budaya yang terdiri dari konsepsi yang hidup dalam alam pikiran. Sebagian besar warga masyarakat mengenal hal-hal yang dianggap amat bernilai dalam hidupnya. Oke, selanjutnya. Kita ke proses pelembagaan. Banyak terjadi proses pelembagaan. Yang pertama ada proses taraf. Pelembagaan ada batas yang diketahui. Yang selanjutnya adalah taraf dipahami atau dimengerti. Mulai disadari bahwa dalam berperilaku terkait dengan batas-batasan yang tidak boleh dilanggar. Selanjutnya adalah taraf ditaati atau dipatuhi. Jika seorang tahu melanggar norma mendapatkan sanksi, maka dia cenderung akan mematuhi norma yang berlaku. D adalah tahap dihargai. Jika norma yang berlaku telah dipatuhi oleh seseorang atau sebagian besar orang, artinya norma tersebut sudah dihargai. Silakan selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan lembaga kemasyarakatan. Ada yang berapa tujuan yang ada di lembaga ini? Tujuan yang relevan. Pedoman penataan lembagaan pasal 5 adalah untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mulai peningkatan pelayanan masyarakat, peranan serta masyarakat dalam pembangunan, kemitraan budaya masyarakat, dan kegiatan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk selanjutnya adalah mewujudkan partisipasi dalam meningkatkan kualitas hubungan antar lembaga kemasyarakatan dan antar lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan. Selanjutnya, menciptakan suasana kondusif yang mendukung proses penguatan kembali persatuan dan kesatuan masyarakat, serta mendorong proses peningkatan pemahaman mengenai demokrasi dan hak asasi.
Selanjutnya, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam mencapai tujuan bersama agar rasa aman dan kerukunan tetap terpelihara. Selanjutnya, norma-norma dan pengawasan sosial atau social control. A. Batas pengertian. Norma sosial diartikan sebagai kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma berkembang seiring dengan kesepakatan sosial masyarakat. Norma menyangkut perilaku yang pantas dilakukan dalam interaksi sosial. Selanjutnya, macam-macam norma. Ada berapa macam norma? Yang pertama yaitu norma agama. Peraturan sosial yang bersifatnya mutlak sebagai penafsiran dan tidak dapat ditawar ataupun diukur karena berasal dari Tuhan. Norma selanjutnya adalah norma susila. Peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak sebagai seseorang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Silakan selanjutnya. Yaitu norma kesopanan. Peraturan sosial yang berkait dengan cara berperilaku yang wajar dalam kehidupan masyarakat. Norma kebiasaan. Sekelumpulan peraturan sosial tentang petunjuk perilaku yang diulang-ulang sebagai perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Pelanggar ini terhadap norma ini berkaitan dengan celaan, kritikan, bahan, pengucilan, sebagainya, dan lain-lainnya. Lanjut. Kode etik. Kode etik tatanan etika yang disepakati oleh kelompok masyarakat. Proses pembentukan norma sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki ketergantungan dengan manusia lainnya. Mereka hidup dalam berkelompok, baik kelompok komunal maupun kelompok material. Proses pembentukan norma hukum. Meskipun dalam kehidupan masyarakat telah ada norma sosial untuk menjaga keseimbangan kepentingannya, namun norma sebagai pedoman perilaku kerap dilanggar ataupun tidak dipatuhi. Karena itu dibuat norma hukum sebagai peraturan yang tertulis dan memiliki sanksi dan alat penegaknya. Selanjutnya. Perbedaan antara norma hukum dan norma sosial. Yang seperti yang kita lihat, norma hukum aturannya pasti, mengikat semua orang, memiliki alat penegak aturan, dibuat oleh penguasa, sanksinya berat. Selanjutnya adalah norma sosial. Kadang aturannya tidak pasti dan tidak tertulis. Ada tidaknya alat penegak tidak pasti. Kadang ada dan kadang juga tidak. Dibuat oleh masyarakat dan sanksinya ringan. Selanjutnya adalah pengawasan sosial. Dalam kehidupan masyarakat sederhana ataupun modern, senantiasa menghendaki ketertiban, peraturan, dan keseimbangan dalam keamanan. Ada kecenderungan aktivitas manusia dalam kehidupan masyarakat bersifat konstan sebagai bentuk pola ketertiban. Dalam kehidupan masyarakat, tindakan manusia selalu diatur dan dibatasi oleh berbagai norma sosial. Tujuannya agar tindakan manusia tidak saling bertentangan. Norma-norma sosial yang berlaku berfungsi sebagai pengendalian setiap perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat ataupun lazim disebut pengawasan sosial. Dalam konsep sosiologi, pengawasan selalu dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan agar tidak untuk mengajak, memberi teladan, bimbingan, atau bahkan memaksa setiap anggota masyarakat agar patuh terhadap norma sosial yang berlaku. Silakan lanjut. Jadi fungsi pengawasan sosial untuk mendisiplinkan anggota masyarakatnya dan menghindari atau membatasi penyimpangan perilaku untuk menjaga penyelewengan dan meluruskan pelanggaran norma sosial yang berlaku. Ada juga pengawasan sosial yang dilakukan dengan menjatuhkan sanksi, hukuman sosial
hukuman dan sosial. Sanksi sosial berupa pengasingan, pengucilan dari pergaulan, sedangkan sanksi hukum berupa proses pengadilan berdasarkan hukum formal. Silakan lanjut. Cirinya, ciri umum dan tipe lembaga kemasyarakatan. Ciri-cirinya yaitu merupakan organisasi pemikiran dan pola perilaku yang terwujudkan oleh aktivitas masyarakat. Proses pelembagaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Mempunyai satu atau berapa tujuan. Mempunyai alat-alat pelengkap yang digunakan. Dan selanjutnya simbol-simbol merupakan ciri khas lembaga kemasyarakatan. Yang terakhir mempunyai tradisi tertulis dan tidak tertulis. Oke, selanjutnya. Baiklah, dari yang kita bahas ini dapat disimpulkan bahwa budaya itu sangat penting untuk kehidupan kita karena budaya itu adalah fasilitas yang kita miliki agar kita bisa bertahan hidup. Dan seperti yang kita tahu, kita adalah manusia adalah makhluk sosial yang dimana kita memerlukan kelembagaan suatu hal kelompok tertentu untuk mengatur kita dalam bertindakan kita agar tidak melanggar norma dan nilai yang telah kita bangun selama ini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada perihal yang ingin ditanyakan atau ingin diketahui atau hal-hal perihal yang lain? Terima kasih. Baiklah, mungkin cukup pembahasannya sudah jelas tadi dan secara rinci oleh mungkin langsung kita tutup saja. Baiklah, terima kasih. Sepertinya kita sudah cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.